Pemirsa dan masyarakat Toraja Utara dimanapun Anda berada, hari ini tepatnya 7 Mei 2015. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, di mana ada kolaborasi di antara para SKPD terkait melaksanakan launching atau gebyar perizinan gratis. Selengkapnya di samping saya sekarang ada Kepala PTSP. Selamat sore Pak. Bagaimana kabar Pak? Baik-baik. Ya. Mohon izin Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Onesimus T. sampai Limbang. Pak Ones ya. Ones, ya. Jadi Ones, ya. Pak Ones, terkait dengan kegiatan hari ini, apa yang Anda dapat sampaikan kepada masyarakat Toraja Utara secara umum? Kalau secara umum ini Toraja Utara sangat bangga karena ini adalah satu bagian daripada komitmen pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung program nasional yang dilaksanakan oleh 4 provinsi dan secara khusus dilaksanakan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi semua itu melaksanakan gebyar perizinan gratis untuk usaha kecil dan menengah. Baik Pak, ini menarik tema pada hari ini yaitu gebyar perizinan gratis. Memang digratiskan semua Pak ya? Yang digratiskan itu khusus untuk usaha mikro kecil, C2HO, IUJK, TDP, SIUP, izin trayek, kecuali Rantelemo Makale kalau saya tidak salah itu, semua jenis izin yang di kesehatan, pertanian, pariwisata. Dan masih banyak lagi, ada beberapa perizinan itu. Tapi ya satu hal, kita di Toraja Utara ini cukup antusias karena mengapa saya katakan jumlah perizinan yang untuk sementara dilimpahkan di PTSP baru 4 bahkan 3. Kemudian didukung oleh instansi teknik yang sementara perizinannya masih sementara pelimpahan tetapi masih ada di SKPD masing-masing. Jadi belum ada surat keputusannya atau sudah ada komitmen Pak Bupati. Pak Bupati komitmen sekali tentang ini. Ya. Kemudian Pak, ini PTSP sendiri nih apa tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu kinerja atau pekerjaan daripada Pak Bupati sendiri seperti apa Pak? Ya tanggung jawab untuk melaksanakan termasuk ini pelimpahan kewenangan. Karena semua pelimpahan yang dimasukkan ke sini untuk semua jenis perizinan itu semua sudah di PTSP. Itu salah satu tugas untuk membantu Pak Bupati. Kemudian apakah masih ada kendala-kendala yang Bapak hadapi selaku Kepala PTSP dalam hal hubungan dengan beberapa SKPD? Misalnya ketika dilimpahkan tersebut masih ada yang harus diselesaikan, seperti apa itu Pak? Oh, sebenarnya kalau masalah pelimpahan itu tidak ada masalah karena Pak Bupati sangat komitmen untuk pelimpahan itu. Cuma kendalanya sekarang karena ya pelimpahan ini kan punya tahap termasuk penyusunan SP-nya, SOP-nya, regulasinya kan sementara kita buat. Ya. Kemudian berapa surat izin yang masuk ke PTSP yang diurus sekarang Pak? Berapa jumlah jenis surat izin dan berapa SKPD yang terlibat dalam hal ini? SKPD yang terlibat itu cukup SKPD yang terlibat. Kalau di PTSP perizinan yang dilimpahkan itu C2HO, IUJK, miras tapi kan tidak disingkat lagi sekarang itu. Kemudian kan TDP dan SIUP dari Perindak. Kemudian izin trayek dari perhubungan. Kemudian dari kesehatan, lingkungan hidup. Kira-kira jumlahnya ada berapa Pak? Bapak. Ada belasan? Apanya itu yang diselesaikan tadi? Jumlahnya yang diselesaikan tadi yang diurus. Tadi itu sekitar 700 lebih lembar. 700 lebih. Selesaikan antara PTSP dengan dinas terkait itu. Nah, terus jumlah masyarakat Toraja yang datang mengurus sekitar berapa Pak? Yang sempat kami registrasi kemarin itu sekitar 200 lebih. Tapi kan masih ada tambahan tadi itu. Jadi mungkin sekitar 300-an lah. Kemudian dalam hal ini kepanitiaan Bapak berlaku sebagai apa Pak? Ya Kepala PTSP selaku penanggung jawab di situ. Selaku penanggung jawab. Ya. Ya, ini kita lihat ada beberapa sponsor dari bank-bank, ada Bank Papua, BNI, Danamon dan lain sebagainya. Itu apa sumbangsi mereka terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini? Ya, itu sumbangsinya sebagai sponsor mereka untuk membantu kita untuk pelaksanaan perizinan gratis untuk UKM bagi masyarakat kita.
Kemudian mungkin apakah dalam sponsornya mereka, artinya mereka turut mensupport itu, apakah semacam ada MOU, Memorandum of Understanding seperti itu, atau Memorandum of Agreement, atau hanya sebatas surat untuk perlu ditindaklanjut lagi? Iya, untuk mendukung. Jadi tidak semacam MOU, Pak? Tidak ada. Ya, itu kan programnya pemerintah. Pemerintah untuk menindaklanjuti ke masing-masing bank yang ada di daerah untuk menjadi sponsor. Termasuk itu kan BNI sebagai sponsor utama kita di sini. Perizinan gratis. Ini perizinan gratis hanya berlaku pada hari ini saja, Hanya atau berlaku untuk 1 hari saja. 1 hari? Untuk kebijakan Ya. nasional ini. Artinya ada hari ini yang memang tidak gratis, Pak, ya? Atau semua gratis khusus hari ini? Yang saya bilang tadi gratis untuk UMKM, untuk usaha mikro kecil. Jadi yang lain tetap bayar? Ya, artinya yang kelas menengah ke atas itu bayar. Toh, yang kecil-kecil itu khusus untuk masyarakat yang kecil. Ya, baik, Pak. Kemudian apakah Bapak mengalami kendala selama dalam kepengurusan tersebut, mungkin dari dinas yang lambat datang, atau mungkin dari orangnya yang tidak melengkapi dokumennya? Seperti apa hambatan-hambatan yang dialami? Saya kira tidak terlalu berarti seperti itu, karena ya artinya karena koordinasi kita dengan mereka kan lancar-lancar saja. Kalau masalah hambatan itu kan jelas ada, tapi toh tidak seperti itu, artinya tidak terlalu menghambat. Tetap ada, katakanlah itu koordinasi masalah isinya mau digratiskan itu tetap ada, tetapi ya karena koneksinya antara kita dengan mereka kan baik, jadi tidak ada masalah saya kira. Bagaimana pihak Bapak menanggapi apabila masyarakat itu masih tetap melanggar? Apakah ditindaklanjuti oleh PTSP atau seperti apa, Pak? Seandainya misalnya, ini kan sudah dikasih kesempatan kepada masyarakat, seandainya mereka masih tetap belum mempunyai niat baik untuk menyelesaikan perizinannya tersebut, lalu apa kira-kira tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah? Tujuan yang sebenarnya untuk menggratiskan ini kan untuk mengetahui artinya orang-orang yang belum mempunyai izin, maka itu justru itulah yang kita utamakan, yang belum punya izin, supaya dia bisa mengurus, supaya ke depannya dia tahu bahwa ya perizinan ini kan sangat penting untuk itu. Jadi istilahnya masyarakat dikasih kemudahan, Pak, ya? Ya, masyarakat Ya. dikasih kemudahan. Kenapa hanya 1 hari, Pak? Enggak 1 minggu sekalian begitu? Nah, ini kan program dari atas, Pak. Programnya hanya 1 hari, sudah nasional seperti itu. Kemudian kendala-kendala yang Bapak hadapi selama ini, perizinan apa yang paling susah untuk diurus? Misalnya mungkin izin bangunan kah, atau seperti apa? Yang paling banyak hambatan, Pak? Justru itu saya katakan tadi, untuk sementara di PTSP ini kan baru 4 yang secara resmi kita kelola di situ. IMB itu kan masih melengket di tata ruang. Toh, masih banyak perizinan yang masih lengket di perizinan, berhubung karena saya bilang tadi, sementara kita menyusun SOP-nya, sementara kita menyusun SP-nya, standar pelayanannya. Kemudian sementara kita minta masalah tim teknisnya dari sana. Tim teknisnya ini kan yang menentukan nanti layak tidaknya perizinan itu diterbitkan, seperti itu. Kemudian Pak, ini Pak Ones ini selaku Kepala PTSP. Kira-kira mungkin Bapak mempunyai terobosan-terobosan tertentu untuk memajukan PTSP di Toraja Utara seperti apa? Ya, itulah yang dikatakan Bapak tadi kendala ya. Saya kira ya kita perlu dukungan dari semua pihak lah. Seperti walaupun Bapak tadi katakan bahwa kendala apa yang dialami seperti itu, tapi ya kita tetap, yang perlu saya kira itu koordinasinya lancar-lancar saja, terutama antara SKPD dengan PTSP. Karena itu yang penting. Karena karena saya katakan tadi, contohnya PTSP kalau tidak koneksi dengan instansi teknik, ya susah juga. Tapi sepanjang itu koneksi, saya kira tidak ada masalah, karena ya itu yang saya cerita tadi kan, nantinya itu kan ada istilah tim teknisnya yang menentukan itu. Jadi kita bentuk tim untuk turun di lapangan, baru bisa menentukan untuk merekomendasikan layak tidaknya suatu izin. Berapa jumlah SKPD, Pak, yang terlibat pada hari ini? Kalau saya tidak salah mungkin ada sekitar 10. Mungkin ada yang hal-hal yang Bapak perlu tambahkan untuk masukan kepada masyarakat Toraja supaya mereka ini tertib dalam mengurus perizinan. Seperti apa, Pak? Ya, ini artinya bagi Bapak Ibu saya kira dengan adanya perizinan 1 hari selesai ini, saya kira perlu pemahaman kepada Bapak Ibu yang ada di Toraja Utara yang belum mempunyai izin itu, supaya segera diurus seperti itulah. Adanya kesadaran. Karena itulah tujuan kita, saya katakan tadi bahwa tujuan daripada untuk menggratiskan ini untuk mengetahui siapa-siapa yang belum punya perizinan, supaya bisa segera itu direalisasikan. Ya. Pemirsa dan masyarakat Toraja Utara dimanapun Anda berada, pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang memungut di hilir.
bukan di hulu. Demikian kami laporkan dari kantor Bupati Toraja Utara. Terima kasih.